Polisi menangkap seorang juru parkir liar yang memeras warga di Palembang, Sumatera Selatan. Pelanggan yang terhormat, Alfamidi tidak menyediakan juru parkir ya. Yang di depan itu parkir liar. Dimohon untuk tidak memberikan uang parkir kepada juru parkir. Jadi parkirannya gratis. Masalahnya kita bayar PBB. Ya, kau mau kutip parkir di sana lewat paret. Tukang parkir liar ini sudah sangat keterlaluan dan melewati batas dengan meminta sewa parkir kepada seorang pengendara yang parkir mobilnya di halaman miliknya sendiri. Pernah gak sih lu habis belanja di minimarket, terus pas lu mau naikin motor, tiba-tiba ada suara terus, betul, lu udah tertangkap oleh tukang parkir. Tukang parkir ini kadang udah kayak jalangkung, datangnya nggak diundang gitu. Tiba-tiba dia datang, bantuin kita buat mundurin motor, padahal nggak dibantuin juga. Kita bisa tuh buat mundurin motor itu sendiri. Apalagi kalau kita parkir di depan minimarket yang parkirannya luas dan jarak buat ke jalan utamanya itu masih agak jauh. Nah, akhirnya kita kasih deh tuh ke tukang parkir Rp2.000. Padahal udah jelas-jelas ada tulisan parkir gratis dari pihak minimarket itu sendiri. Fenomena tukang parkir liar ini udah jadi keresahan banyak orang. Ada yang bayar karena nggak enakan, ada yang nganggap itu ya udah sedekah aja, bahkan ada yang sampai debat panjang karena nggak mau bayar. Nah, di Bintaro ada kasus seorang konsumen minimarket yang dikeroyok oleh juru parkir liar. Kenapa? Jadi ceritanya gini. Pas konsumen ini datang ke minimarket itu belum ada tukang parkir tuh, belum ada juru parkirnya. Nah pas dia keluar, tiba-tiba ada juru parkir. Nah sama konsumen ini dikacangin nih, juru parkirnya tuh dikacangin sama dia, nggak dikasih uang. Akhirnya sama juru parkir dan teman-teman juru parkir itu, konsumen ini pun dikeroyok sama mereka sampai luka serius. Nah, jadi ada beberapa alasan mengapa orang memilih menjadi juru parkir. Yang pertama adalah kebutuhan ekonomi. Banyak orang yang menjadi juru parkir itu karena membutuhkan uang untuk memberi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan ini dianggap bisa memberikan penghasilan tambahan. Yang kedua, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Beberapa orang itu kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka. Atau banyak juga yang mungkin sulit untuk menemukan pekerjaan yang membutuhkan mereka. Sehingga mereka memilih pekerjaan yang informal seperti juru parkir liar. Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan tentang aturan. Beberapa orang yang menjadi juru parkir tidak tahu bahwa mereka melanggar hukum karena mereka tidak memahami peraturan parkir yang ada. Yang lima, fleksibilitas waktu. Jadi pekerja sebagai juru parkir itu ternyata fleksibel. Lu bisa pilih mau kerja full time atau part time. Jadi memungkinkan individu itu untuk bekerja sesuai dengan waktu yang mereka miliki. Fenomena parkir liar ini dampaknya ternyata besar banget. Gak cuma buat pengunjung, tapi juga masyarakat luas. Dampak buruknya yang pertama adalah penurunan jumlah pengunjung dan pendapatan minimarket. Ketidaknyamanan konsumen karena kehadiran juru parkir liar yang memungut biaya parkir tanpa izin dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi konsumen. Hal ini dapat mengurangi minat mereka untuk berbelanja di minimarket tersebut yang pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan. Yang kedua, dampak pada usaha kecil dan menengah. Lu tahu kan ada UKM yang suka ikutan dagang di depan Indomaret atau Alfamart. Nah, biasanya mereka nih kalau misalnya konsumen aja udah males ke minimarket tersebut karena ada juru parkir, maka otomatis UKM ini juga bakal terdampak karena hal tersebut. Tapi kan bang, 2.000 nggak bikin lo miskin. Oke, betul, 2.000 nggak bakal bikin lo miskin. Tapi kalau lo hitung-hitung, pendapatan juru parkir itu luar biasa. Berapa sih penghasilan tukang parkir? Ya 300, 400 sih sampai ada sih 50 motor untuk keluar masuk, 40 atau 50 mobil. Lumayan gede, bahkan bisa melebihi UMR kalau lagi rame. Ya, dan sangat beragam, tergantung pada jumlah pengunjung dan tarif parkir yang dikenakan. Oke, let's say kita ambil angka 2.000 saja. Pendapatan harian nih di minimarket misalnya, juru parkir liar itu bisa mendapatkan sekitar 100 sampai 200 ribu per hari. Apabila ya kalau yang ada pengunjungnya ada 100 orang berarti dapat 200.000 per hari. Pendapatan bulanannya, jika tarif parkirnya 2.000 dan ada 200 motor setiap hari, maka pendapatan bulanan dia bisa mencapai 7,5 juta. Itu udah ngalahin UMR itu. Yang kedua, jika pengunjungnya, kita mencoba mengambil kemungkinan yang terburuknya aja lah. Jika pengunjung di minimarket anggaplah satu hari cuma 9 orang aja, maka bulanannya pun turun otomatis jadi Rp570.000. Nah, oke, kita ambil case minimarket yang di kota-kota besar yang suka ada di pinggir jalan raya, jalan utama. Nah, kalau pengunjung di minimarket itu mencapai 840 orang per hari,
maka pendapatan bulanannya bisa melonjak hingga 52,2 juta. Tapi biasanya pendapatan ini dibagi dengan pemilik lahan, teman, atau kelompok masyarakat setempat. Namun, menjadi juru parkir liar ini memiliki resiko hukum. Mereka bisa dikenakan sanksi pidana hingga 9 tahun penjara sesuai dengan pasal 368 ayat 1 KUHP. Ternyata parkir liar itu juga berdampak buruk buat kepribadian juru parkir itu sendiri. Ini beberapa contohnya, yaitu normalisasi perbuatan yang salah. Kalau terus-terusan minta uang parkir secara nggak resmi, mereka bisa terbiasa melakukan hal yang nggak etis. Lama-lama mereka mungkin jadi ngerasa kalau cara yang mereka lakukan adalah hal yang benar. Yang kedua, mereka bisa tergantung pada cara instan. Parkir liar itu adalah easy money, ibarat jalan pintas buat dapetin duit. Kalau terus-terusan begini, mereka jadi malas cari kerjaan lain yang lebih stabil. Padahal peluang untuk berkembang ada kalau mau usaha lebih keras. Yang ketiga, rentan konflik dan kekerasan. Seperti yang case yang udah gue sampaikan di awal tadi. Kadang kalau permintaan mereka ditolak, mereka bisa bersikap agresif atau bahkan marah-marah. Lama-lama sifat seperti ini bikin mereka susah mengontrol emosi dan itu bakal ngerugiin diri mereka sendiri. Nah, jadi gimana solusinya? Solusinya itu kita butuh kerjasama antara semua pihak. Baik pemerintah pun harus tegak menindak parkir liar dan ngasih solusi fasilitas parkir yang aman. Yang kedua, pihak minimarket pun memastikan kebijakan parkir gratisnya jelas dan tegas. Yang ketiga, kita mungkin harus berani menolak bayaran. Karena itulah hal yang melanggar aturan, kecuali kalau lu emang niatnya buat sedekah gitu.